Berlatar ruang tunggu di sebuah bandara, terlihat Jane sedang mengantar putrinya yang bernama Kenzie menikmati liburan musim panas di rumah adik laki-laki Jane, yang tak lama kemudian, Jane harus meninggalkan Kenzie seorang diri karena dia harus kembali pulang ke Seattle dengan pesawat yang akan segera diberangkatkan. Tak lama menunggu, pria bernama Brian pun datang yang tak lain adalah paman Kenzie dan langsung membawanya ke rumah. Diketahui jika Jane akan menjalani rawat jalan atas penyakit kronis yang dideritanya, dan itulah sebabnya dia menitipkan Kenzie untuk sementara waktu pada Brian selama Jane menjalani rawat jalan. Kenzie sendiri terlihat tak menyukai keputusan sang ibu walau ia hanya sementara waktu berada di sana. Diketahui jika Brian adalah pria lajang yang masih juga belum menikah di seusianya dan hidup seorang diri di rumah yang berada di pedesaan dekat pegunungan. Ketika makan malam, Brian terlihat mencoba untuk memulai percakapan dengan keponakannya itu. Namun Kenzie sangat jelas merasa bahwa dia tak nyaman berada di sana. Esok paginya Brian mengajak Kenzie ikut ke tempat kerjanya karena khawatir tak ada yang menjaga Kenzie di rumah jika ditinggal kerja, di mana Kenzie pun masih menunjukkan wajah bosan dan jenuh dengan situasi di sana. Untuk mengisi rasa jenuhnya, Kenzie menghubungi teman dekatnya, di mana Brian mengenalkan sahabatnya yang bernama Blaine pada keponakannya itu. Sepulang kerja, Blaine yang ikut berkunjung ke rumah Brian sengaja menyiapkan kejutan untuk Kenzie dengan memberinya HP yang jelas membuat Kenzie senang dengan pemberian pamannya itu. Yes, thank you. Esok harinya ketika Brian libur kerja, mereka berdua memanfaatkan waktu libur dengan bermain bumerang bersama di halaman rumah, dan bercerita mulai dari hobi sampai menyinggung hal pribadi. Terutama Kenzie yang mulai berani bertanya terkait pamannya yang belum juga menikah. Secara perlahan, mereka pun mulai dekat dan tak sungkan membagi cerita. Terlebih Brian yang menatap tajam ke arah Kenzie seolah tak bisa menyembunyikan rasa kagum dengan kecantikan keponakannya itu. Keberanian Kenzie untuk lebih dekat dengan pamannya itu rupanya disalahartikan oleh Brian dengan munculnya pikiran liatnya, di mana Brian mulai berani masuk ke kamar Kenzie tepat saat Kenzie berbaring di dalam kamarnya yang remang cahaya tersebut. Pikiran liar Brian pun semakin sulit dikendalikan dan mulai berani menyentuh area sensitif keponakannya itu. Namun Kenzie seolah membiarkan Brian melakukan itu entah karena takut atau memang sengaja membiarkannya, di mana Kenzie pun akhirnya melepas keperawanannya pada sang paman. Ketika terbangun, terlihat rasa penyesalan di wajah Kenzie atas apa yang sudah terjadi semalam. Terlebih lagi, ia melakukannya dengan pamannya sendiri yang seharusnya bisa menjaga dan melindungi keponakannya itu. 1 minggu berlalu setelah itu, Brian dan Kenzie serta Blaine pergi ke sebuah danau yang memiliki panorama alam yang luar biasa indah, di mana mereka duduk di tepi danau dengan perasaan kesal dan kecewa yang selama ini dipendam Kenzie pada sang paman. I'm gonna go back to my truck and get my camera. Yeah. Okay, I'm gonna take Kenzie over the waterfall. Tak lama kemudian terlintaslah di pikiran Kenzie untuk kabur dan pergi dari pamannya itu dengan berbohong pada sang paman jika dia ingin mencari kamar kecil.
Dengan tergesa-gesa dan rasa takut diketahui, Kenzie secepat mungkin berusaha menjauh dari sana. Walau saat itu, Blaine sempat memergoki Kenzie yang pergi dengan terburu-buru. Kenzie. Berhasil kabur dari pamannya, Kenzie mulai menyusuri setiap tempat yang dia temui berharap ada tempat yang bisa dimanfaatkannya untuk beristirahat. Di mana Brian mulai mencarinya dengan mengirim SMS pada Kenzie sebelum akhirnya Kenzie mengabaikannya dan masuk ke dalam sebuah kamar penginapan yang tak terkunci. Kenzie pun terkejut saat tahu jika kamar motel yang dia masuki rupanya ditempati oleh seorang pria. Namun beruntung, Kenzie bisa dengan cepat bersembunyi. Tepat di hadapannya, Kenzie melihat jika pria itu seperti sedang melucuti seluruh pakaiannya, di mana ternyata pria itu sedang asik coli membayangkan seorang wanita. Beberapa saat kemudian, pria itu pun akhirnya menyadari keberadaan Kenzie di kamarnya sehingga inilah yang terjadi. Untung saja Kenzie bisa secepatnya pergi dari sana dan berhasil menemukan tempat istirahat di dalam sebuah mobil yang tak dikunci oleh pemiliknya. Sehingga malam itu pun Kenzie bisa tidur cukup nyaman tanpa merasa kedinginan oleh suhu yang mencapai 5 derajat di sana. Pagi harinya Kenzie yang berada di kota Juneau mencoba mencari akses untuknya bisa pulang. Namun sialnya, tak ada jadwal penerbangan yang sesuai dengan jumlah uang yang dimilikinya saat ini dan hanya ada kapal feri yang masih mungkin untuk dia andalkan yang lebih terjangkau. Terlebih Brian yang terus menanyakan keberadaan Kenzie saat ini. Secara tak sengaja, Kenzie kembali bertemu dengan pria itu, di mana dengan alasan jika Kenzie telah mengambil barangnya, pria yang diketahui bernama Bert itu pun memulai pembicaraannya dengan Kenzie. Kenzie pun beralasan jika dia tak sengaja masuk kamar Bert yang dia pikir kamar yang disewanya dan tak bermaksud masuk kamar orang dengan sengaja. Hingga mereka pun akhirnya saling bertanya terkait asal-usul masing-masing. Diketahui jika Bert adalah seorang backpacker yang sedang berlibur seorang diri di sana dan rencananya ia akan pulang sore ini ke kota Whittier, sebuah kota sebelum kota Seattle dengan menggunakan feri, di mana Bert menjelaskan itulah akses satu-satunya untuk pulang dengan biaya lebih hemat. Namun hanya ada 2 kali jadwal keberangkatan kapal feri dalam 1 bulan. Yang itu artinya, jika terlambat hari ini maka keberangkatan berikutnya baru akan ada 2 minggu kemudian. Ketika Kenzie mendatangi pelabuhan kapal feri, sang paman kali ini mengirimkan pesan di mana Brian tahu rupanya Kenzie telah mencuri uang miliknya. Namun tetap saja uang itu tak cukup untuk membawanya pulang bersama kapal feri tersebut. Sadar dengan situasi yang semakin sulit, Kenzie pergi ke terminal bus yang membawa para pendaki ke Gunung Denali sebagai rute terakhir bus itu. Di dalam bus itu pun rupanya ada Bert yang ingin mendaki gunung, hingga akhirnya bus itu berhenti di daerah Fairbanks untuk beristirahat. Sempat bingung dengan pakaiannya yang mulai tercium bau, Kenzie terus memperhatikan para pengunjung dan berharap ada yang bisa membantunya, di mana Kenzie pun lalu mengikuti seorang pemuda yang telah membuking kamar untuk beristirahat. Saat keberadaannya diketahui oleh pemuda yang bernama Tommy itulah, Kenzie meminta izin untuk membersihkan diri dan mencuci pakaiannya. Dan karena tak ada lagi pakaian yang dia bawa, Kenzie terpaksa harus mengenakan handuk untuk membalut tubuhnya. Sebelum akhirnya Tommy mengizinkannya tidur di sana bersamanya.
Ketika terbangun, Tommy meminta Kenzie untuk pergi esok pagi, mengingat Tommy pun akan pergi mendaki dan tak membiarkan Kenzie yang belum dia kenal menempati kamar penginapannya. Hingga secara perlahan mereka pun makin dekat yang membuat Tommy berani untuk merayu Kenzie. Namun sialnya, rupanya Bert tahu jika Kenzie ada di dalam kamar bersama Tommy. Namun Kenzie yang tak mau ambil pusing pun memilih pergi dari sana. Akan tetapi Bert yang yakin jika Kenzie sedang butuh bantuan pun lalu menawarinya bermalam di kamarnya. Tak hanya itu, Bert bahkan mengizinkan Kenzie untuk ikut dalam perjalanan esok hari ke Gunung Denali. Esok paginya setelah menempuh perjalanan cukup jauh, sampailah mereka di titik pemberhentian bagi para pendaki yang akan menaiki Gunung Denali. Namun Bert yang tahu jika Kenzie seperti tak ada tujuan pasti pun terlihat kesal saat Kenzie berusaha mengikutinya. Dan setelah itu, sempat terjadi salah paham antara keduanya hingga Bert yang serba salah pun memilih pergi menjauh dari Kenzie namun tetap mengawasinya. Bert yang merasa jika Kenzie tak akan mampu survive tanpa alat apapun lalu terus mengikutinya dengan tetap menjaga jaraknya. Di mana perlahan Kenzie pun sadar jika dia saat ini sedang membutuhkan orang lain. Hingga mereka kembali dekat ketika Bert mau berbagi makanan pada Kenzie. Hey, where are you going? Dinner. Bert lalu membekali Kenzie sebuah alat semprot anti beruang yang memang banyak berkeliaran di sana serta meminta Kenzie untuk tak melakukan hal yang bisa merusak alam. Setelah melewati satu malam berdua di dalam tenda yang sama tanpa hal aneh apapun yang mereka lakukan, keduanya kembali melanjutkan perjalanannya dengan menaiki bukit, dan saat sampai di satu lereng yang dirasa aman dari serangan beruang, mereka kembali mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Esok paginya, Bert dan Kenzie kembali melakukan pendakian hingga memasuki habitat beruang Alaska, di mana Bert meminta Kenzie untuk tetap tenang saat ada seekor beruang tepat di hadapan mereka. Mereka kembali mendirikan tenda untuk bermalam dan keduanya pun tak sungkan untuk berbagi cerita hidup masing-masing. Bert pun menceritakan bahwa Jeneau adalah tempat yang sering dikunjunginya bersama istrinya, dan secara mendalam Bert mengenang momen terkait istrinya yang meninggal karena mengidap kanker selama bertahun-tahun. Namun Bert tak tahu pasti apakah sang istri telah meninggal karena dia hanya tahu jika istrinya akan pergi berobat ke Seattle, dan tak pernah kembali lagi yang mungkin menurut Bert bahwa sang istri tak tega jika harus mengucapkan salam perpisahan untuk selamanya. Hal serupa pun diceritakan oleh Kenzie tentang ayahnya yang diceritakan oleh sang ibu jika ayah Kenzie telah meninggal sejak Kenzie masih kecil. Namun, ia tak tahu pasti apakah semua yang diceritakan oleh ibunya itu benar atau tidak, di mana secara perlahan hal mengejutkan pun terjadi. Entah memang Kenzie terbilang gadis yang sangean, hingga dia pun nyaris mengajak Bert yang jauh lebih tua darinya untuk bercocok tanam yang bahkan membuat Bert marah dan curiga jika Kenzie bukan gadis baik-baik. I don't need this. Whatever. Singkat cerita, mereka berdua berusaha melupakan kejadian semalam yang sempat membuat mereka tak saling bicara, hingga Bert yang kesal memutuskan untuk mengantar Kenzie dengan bus. Perjalanan mereka pun berlanjut dan singgah di sebuah motel, di mana Bert lalu mengajak Kenzie untuk makan di sebuah kedai yang ada di sana. Namun tiba-tiba, saat melihat ada dua orang polisi yang seperti sedang mencarinya, Kenzie bergegas pergi dari sana untuk mencari tempat yang aman. Dan benar saja, Brian rupanya telah menghubungi polisi untuk membantu mencari Kenzie. Terlebih sang paman pun menyebut jika ibunya ada bersamanya, di mana sang paman pun meminta Kenzie untuk tak menceritakan apa yang terjadi pada mereka selama ini. Kenzie yang penasaran pun mencoba menelpon Brian untuk memastikan keberadaan ibunya. Namun rupanya,
Brian sengaja berbohong pada Kenzie agar Kenzie mau menghubunginya, di mana Kenzie pun lalu segera pergi dari sana saat Brian mengatakan jika keberadaan Kenzie telah diketahui. Beruntung, Kenzie kembali bertemu dengan Bert di tengah perjalanan, hingga dia pun memaksa Bert untuk secepatnya menjauh dari tempat itu tanpa menjelaskan apapun pada Bert terkait masalah yang dia hadapi. Tiba di suatu tempat, mereka bertemu dengan sejoli yang sedang menerbangkan layang-layang bernama Josh dan Jennifer, di mana Bert mengatakan jika bensin mereka habis. Jennifer. Diketahui jika Josh dan Jennifer berada di sana dengan pesawat, di mana mereka pun sepakat mendirikan tenda di sana. Setelah menikmati bermain layang-layang bersama, Kenzie lalu menceritakan pada Jennifer terkait keberadaannya bisa sampai di sana bersama Bert, di mana Kenzie pun meminta bantuan untuk mengantarnya pulang ke Seattle dengan pesawat milik Josh. Namun Jennifer hanya bisa mengantar sampai Juneau. Sampai di pelabuhan, Bert dan Kenzie naik feri yang sama walau dengan tujuan berbeda, karena tujuan berlebih dekat dari Kenzie yang sampai ke Seattle tujuan terakhir kapal feri itu. Ketika di kapal, Kenzie sangat terkejut ketika melihat Brian ada di atas kapal feri yang sama, di mana Kenzie pun dengan cepat pergi menuju kamar untuk bersembunyi. Namun sialnya, pintu kamar yang ditempatinya bersama Bert terkunci. Bersamaan dengan itu, Bert berpapasan dengan Brian, akan tetapi karena tak saling kenal, mereka saling mengabaikan satu sama lain. Ketika di lobi restoran kapal, Bert secara tak sengaja melihat pesan masuk di HP Kenzie yang tertinggal yang ternyata pria yang bertemu dengannya tadi adalah orang yang selama ini mencari Kenzie. Saat itulah Bert pun tahu semuanya yang sedang dihadapi Kenzie dan berpikir bahwa Kenzie benar-benar butuh bantuannya, di mana mereka pun akhirnya bertemu di dek luar kapal dan Bert meminta Kenzie untuk segera bersembunyi di kamar. Saat Bert memberikan HP Kenzie yang tertinggal tadi, di sanalah Kenzie sadar jika Bert sudah tahu semuanya. Namun Bert berjanji jika dia akan memastikan Kenzie selamat sampai ke Seattle tanpa gangguan pamannya lagi. Esok harinya ketika kapal itu sampai di pelabuhan kota Whittier, Kenzie meluapkan amarahnya pada Bert yang mengirim SMS pada Brian tanpa sepengetahuannya. Namun rupanya, Bert sengaja merencanakan kebohongan dengan mengirim SMS pada Brian dengan HP Kenzie yang mengatakan jika Kenzie akan turun di Whittier agar Kenzie bisa sampai ke kota Seattle dengan selamat. Dan benar saja, Brian yang tak tahu jika itu sebenarnya hanya jebakan pun turun di Whittier untuk mencari Kenzie. Bert pun merasa inilah saatnya untuk mereka berpisah dan Bert pun akan turun di kota tujuannya yaitu Whittier. Namun Kenzie seperti tak mau jauh dari Bert yang begitu baik menjaga dan melindungi seperti seorang ayah meski Bert meminta Kenzie untuk tetap di kapal sampai tujuan akhir di Seattle. Ketika di kapal, Kenzie mendapati pesan singkat yang ditulis Bert untuk memastikan bahwa mereka akan kembali bertemu di Seattle suatu hari nanti. Di sisi lain, Bert sengaja menemui Brian dan di sanalah Brian sadar jika Bertlah orang yang mengirim pesan itu. Terlebih hal itu membuatnya yakin jika saat mereka bertemu di atas kapal, Kenzie rupanya berada bersama Bert. Bersamaan dengan itu, Kenzie yang hampir sampai ke Seattle terlihat berada di dek luar kapal untuk menikmati momen terakhirnya di kapal itu dan berharap kebersamaannya dengan Bert di atas kapal itu bukanlah yang terakhir kalinya.